Bayangkan sebuah malam yang gelap di sebuah desa kecil. Warga terbangun bukan karena ayam berkokok, melainkan karena jeritan yang mengguncang seisi kampung. Seekor babi hitam besar, matanya merah menyala, berlari di jalan tanah becek. Dikejar puluhan orang dengan obor dan pentungan di tangan. Malam itu, satu rahasia kelam terungkap. Sebuah rahasia yang membuat satu kampung tak lagi tidur nyenyak. Karena ternyata ada orang di antara mereka yang menjual dirinya demi kekayaan. Cerita ini bukan sekedar hiburan, tapi bisa jadi pelajaran atau peringatan. Sebelum lanjut, tekan tombol like, tulis komentarmu di bawah, dan subscribe karena kisah nyata yang lebih mencekam sudah menantimu. Selamat datang di channel Otak Horor. Ceritanya kita mulai sekarang. Malam itu, langit desa Sukaasih tampak lebih gelap dari biasanya. Bulan tertutup awan pekat, bintang-bintang pun seakan enggan menampakkan diri. Angin malam bertiup pelan, tapi entah mengapa rasanya dingin menusuk tulang. Seakan ada sesuatu yang bersembunyi di balik pekatnya kegelapan. Di sebuah rumah sederhana di tepi sawah, seorang lelaki bernama Pak Arifin duduk termenung di teras. Tubuhnya kurus, kulitnya legam karena setiap hari terbakar matahari saat bekerja di sawah. Di sampingnya, istrinya, Bu Rini, tengah menata tikar sambil sesekali melirik suaminya dengan raut cemas. "Vin," suara Bu Rini pelan, hampir berbisik. "Uang di kotak penyimpanan berkurang lagi, padahal aku sudah sembunyikan di bawah tumpukan pakaian." Pak Arifin terdiam. Tangannya yang kasar mengepal perlahan. Sudah beberapa malam ini ia mendengar kabar yang sama dari tetangganya. Uang hilang, bukan hanya miliknya, tapi hampir setiap rumah mengalaminya. "Aku tahu, Rin," jawabnya lirih. "Tapi ini aneh. Tidak ada bekas pencuri, pintu tidak rusak, jendela juga masih terkunci. Seakan uang itu menghilang dengan sendirinya." Bu Rini menggigit bibirnya, matanya berkaca-kaca. "Kalau begini terus, bagaimana nasib anak kita? Tabungan sekolah bisa habis. Aku takut, Vin." Pak Arifin menatap jauh ke arah sawah yang hitam pekat. Dadanya sesak. Ia ingin menenangkan istrinya, tapi hatinya sendiri dipenuhi rasa takut. Di desa, kabar uang hilang ini menyebar cepat. Siang hari warga berbisik-bisik di balai desa. Malam hari mereka berkeliling sambil membawa obor. Semua orang curiga satu sama lain. "Jangan-jangan ini kerjaan maling profesional," kata Pak Badrun, seorang pedagang kecil. "Tidak mungkin. Kalau maling, pasti ada tanda-tanda." "Ini uang hilang begitu saja," sahut tetangganya, Bu Siti. "Kalau begitu, mungkin ada yang pelihara pesugihan," ucap seorang pemuda dengan nada bergetar. Kata-kata itu membuat semua orang terdiam. Pesugihan, sesuatu yang tabu, tapi sering jadi bisik-bisik di malam hari. Beberapa malam kemudian, suasana desa semakin mencekam. Warga tidak lagi berani tidur lelap. Banyak yang berjaga di ruang depan rumah, membawa parang atau bambu panjang. Anak-anak dilarang keluar malam. Pak Arifin sendiri ikut berjaga. Malam itu, ia duduk di ruang tengah sambil memandangi lampu minyak yang redup. Cahaya kuningnya bergetar di terpa angin, menciptakan bayangan yang menari-nari di dinding bambu. Tiba-tiba, seekor anjing menggonggong keras dari kejauhan. Gonggongannya tidak biasa, panjang, serak, seakan melihat sesuatu yang tak wajar. Pak Arifin berdiri cepat, menempelkan telinganya ke dinding. Dari luar, samar-samar ia mendengar suara, seperti geraman hewan besar. Nafasnya tertahan, bulunya meremang. "Vin, ada apa?" tanya Bu Rini dari kamar. Suaranya gemetar. "Shh." Pak Arifin mengangkat tangan memberi isyarat diam. Ia meraih sebilah kayu di sudut ruangan, berjalan perlahan ke jendela. Dari celah bambu,
ia menatap ke arah kebun belakang. Gelap. Hanya cahaya bulan samar menyorot beberapa pohon pisang. Tapi kemudian, ia melihat sesuatu. Bayangan hitam besar bergerak cepat di antara pohon. Bentuknya tidak jelas, tapi ia yakin itu bukan manusia. Tubuhnya terlalu pendek untuk manusia, tapi terlalu besar untuk hewan biasa. Pak Arifin tercekat. Keringat dingin mengucur di pelipisnya. Bayangan itu hanya muncul sebentar, lalu menghilang ke kegelapan. Esok paginya, kabar langsung menyebar. Banyak warga mengaku mendengar hal serupa. Ada yang mendengar suara berat menyeret tanah. Ada yang melihat bayangan melintas di jalan setapak. Semua orang semakin yakin. Ini bukan pencuri biasa. Ini sesuatu yang lain. Dan pelan-pelan, dari mulut ke mulut, satu nama mulai disebut. Babi ngepet. Malam-malam berikutnya semakin penuh kecurigaan. Ada yang mulai memperhatikan siapa di antara mereka yang mendadak kaya. Ada pula yang menghitung-hitung siapa yang sering keluar malam tanpa alasan jelas. Tapi yang pasti, desa itu sudah tidak sama lagi. Desa yang dulu penuh tawa kini dipenuhi rasa takut. Dan Pak Arifin tahu, apapun yang sedang mengintai mereka, cepat atau lambat, akan menampakkan diri. Hari-hari di desa Sukahasih semakin mencekam. Sejak isu tentang babi ngepet mulai beredar, setiap orang memandang tetangganya dengan rasa curiga. Tidak ada lagi canda ringan di warung kopi. Tidak ada lagi tawa anak-anak di lapangan desa. Yang ada hanyalah bisik-bisik, tatapan waspada, dan doa-doa yang terucap di malam hari. Di rumahnya, Bu Siti tampak gelisah. Ia sudah beberapa kali bercerita bahwa dirinya melihat sosok hitam aneh di kebun belakang rumah. Waktu itu ia sedang mengambil air di sumur malam-malam. Dari kegelapan, muncul seekor babi besar. Tubuhnya hitam legam, matanya merah menyala seperti bara api. Sosok itu berlari pelan, seolah memperlihatkan diri, sebelum akhirnya menghilang di balik semak. Saat Bu Siti bercerita, beberapa warga menertawakan. "Ah, mungkin cuma babi hutan tersesat," kata Pak Badrun sambil terkekeh. Namun ada juga yang menatapnya serius. "Kalau memang babi hutan, kenapa matanya merah menyala begitu?" sahut seorang pemuda bernama Danu. Cerita itu cepat menyebar ke seluruh desa. Semakin hari, semakin banyak warga yang mengaku melihat atau mendengar hal aneh. Ada yang mengatakan melihat bayangan hitam berlari melintasi jalan setapak. Ada pula yang bersumpah mendengar suara geraman hewan dari balik kebun. Pak Arifin mendengar cerita itu di warung kopi kecil milik Pak Jaya. Ia duduk bersama beberapa lelaki desa. Wajah-wajah mereka tampak serius. "Kalau begini terus, kita bisa bangkrut," keluh Pak Jaya sambil menatap kosong ke arah gelas kopinya. "Dagangan sepi, uang sering hilang. Rasanya kita semua sedang diincar sesuatu yang tidak terlihat." Pak Badrun, yang terkenal suka bicara blak-blakan, mengetuk meja dengan keras. "Aku bilang dari dulu, ini pasti pesugihan. Pasti ada di antara kita yang pelihara babi ngepet." Ucapan itu membuat suasana mendadak hening. Semua saling pandang, seolah mencoba membaca wajah satu sama lain. Siapa di antara mereka yang mungkin tega melakukan itu? Pak Arifin menarik napas panjang. "Kalau benar ini babi ngepet, kita harus hati-hati." Katanya, yang memelihara itu biasanya orang dekat, bisa jadi tetangga sendiri. Sementara itu, di rumah-rumah lain, gosip serupa semakin ramai. Para ibu-ibu membicarakan siapa yang mendadak punya uang banyak. Ada yang menyebut nama Pak Darto, karena belakangan sering terlihat membeli barang-barang mahal. Ada pula yang mencurigai seorang pemuda yang baru saja merenovasi rumah. Lantas saja bisa kaya mendadak, bisik seorang ibu dengan wajah pucat. Jangan-jangan
dia yang punya babi itu. Kecurigaan membuat hubungan antar warga semakin renggang. Orang-orang mulai menutup diri, mengunci rapat pintu rumah mereka, bahkan menolak tamu yang datang malam hari. Malam demi malam, warga semakin waspada. Suara-suara aneh semakin sering terdengar. Kadang ada suara langkah kaki menyeret di tanah. Kadang terdengar suara seperti tawa kecil yang samar, hilang ditelan angin. Anjing-anjing di desa juga semakin sering menggonggong tanpa sebab. Mereka menyala ke arah kebun, ke arah jalan gelap, seolah melihat sesuatu yang tak kasat mata. Pak Arifin sendiri merasakan keganjilan itu. Suatu malam, saat ia keluar rumah untuk menyalakan lampu minyak, ia merasa ada yang mengawasinya dari kegelapan. Bulu kuduknya berdiri, jantungnya berdetak kencang. Tapi ketika ia menoleh, tidak ada siapa-siapa, hanya angin malam yang berhembus dingin. Hari-hari berikutnya, desas-desus itu berubah menjadi ketakutan nyata. Semua orang percaya bahwa di desa mereka benar-benar ada babi ngepet. Kalau kita tidak melakukan sesuatu, kita bisa habis dibuatnya, kata Danu dengan suara lantang di balai desa. Warga yang hadir mengangguk, wajah mereka tegang. Pertanyaannya sekarang, lanjutnya, siapa yang berani membuktikan kebenarannya? Kegelisahan warga desa Sukaasih sudah mencapai puncaknya. Setiap hari ada saja kabar uang hilang. Tabungan di celengan lenyap, dompet yang ditaruh di dalam lemari mendadak kosong. Bahkan uang receh yang disimpan di bawah bantal pun tak luput ikut menghilang. Orang-orang semakin yakin ada sesuatu yang gaib sedang mengincar mereka. Dan kalau benar ini babi ngepet, maka satu-satunya cara adalah menangkapnya. Malam itu, warga berkumpul di balai desa. Lampu-lampu minyak menggantung di langit-langit, menerangi wajah-wajah tegang yang duduk melingkar. Beberapa orang membawa bambu panjang, ada yang menenteng obor, dan ada pula yang menggenggam parang dengan tangan bergetar. Pak Arifin, yang dikenal tenang, akhirnya maju berdiri. Suaranya terdengar berat, tapi tegas. Saudara-saudara, kalau kita hanya menunggu, uang kita akan habis. Anak-anak kita bisa kelaparan. Malam ini, kita harus membuktikan kebenarannya. Kita harus berani. Suasana hening. Hanya terdengar desiran angin yang masuk dari celah dinding bambu. Beberapa warga saling pandang. Wajah mereka pucat, tapi mata mereka menyala oleh keberanian yang bercampur dengan rasa takut. Pak Badrun, yang biasanya keras kepala, akhirnya mengangguk. Benar kata Arifin. Kalau ini memang babi ngepet, kita tidak boleh hanya diam. Malam ini juga, kita tangkap bersama-sama. Sorak setuju terdengar. Warga pun bergegas menyiapkan rencana. Mereka membagi kelompok menjadi 3. Kelompok pertama akan berjaga di dekat kebun pisang. Karena disitulah beberapa kali warga melihat bayangan hitam. Kelompok kedua akan menjaga di jalan setapak menuju sungai. Sementara kelompok ketiga, dipimpin Pak Arifin sendiri, akan mengintai dari balik sawah. Masing-masing membawa obor, bambu, dan doa yang mereka ucapkan dalam hati. Ada juga beberapa orang tua yang memilih duduk di musala, merapal ayat-ayat suci sepanjang malam, memohon perlindungan agar warga selamat. Menjelang malam, desa terasa begitu sunyi. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada kodok bersahutan. Keheningan itu terasa tidak wajar, seakan alam pun menahan napas. Pak Arifin bersama kelompoknya berjongkok di antara rumpun padi. Keringat dingin mengalir di pelipis meski udara terasa beku. Ia menggenggam bambu panjang erat-erat, matanya fokus menatap ke arah kebun. Jam 9 malam berlalu. Sepi, jam 10 pun lewat. Hanya terdengar suara sesekali angin
menyapu dedaunan. Namun menjelang tengah malam, suasana berubah. Anjing-anjing mendadak menggonggong keras. Suara mereka bersahut-sahutan, meraung ke arah kebun seakan melihat sesuatu. "Diamkan dulu, jangan gegabah," bisik Pak Arifin pada teman-temannya. Dari arah kebun terdengar suara aneh. Suara geraman rendah, berat, bercampur dengan langkah kaki menyeret tanah. Semakin lama, semakin dekat. Semua orang menahan napas. Obor-obor diangkat sedikit lebih tinggi. Dan saat cahaya redup itu menyinari kebun, mereka melihatnya. Sosok itu muncul dari balik semak. Seekor babi hitam besar, tubuhnya berkilat di terpa cahaya, bulunya lebat dan kasar. Matanya merah menyala, menatap lurus ke arah warga. Beberapa orang langsung mundur, wajah mereka pucat ketakutan. "Itu dia, itu babi ngepet," bisik salah seorang pemuda dengan suara bergetar. Babi itu berhenti sejenak, seakan menantang. Lalu dengan gerakan cepat, ia berlari ke arah jalan setapak. Tanah berhamburan, suara langkahnya berat menghantam tanah becek. "Cepat, kejar!" teriak Pak Badrun sambil mengangkat obor. Malam itu pun berubah menjadi perburuan. Warga berlari sambil membawa obor dan bambu, meneriakkan takbir keras-keras untuk mengusir rasa takut. Pak Arifin berlari paling depan, napasnya memburu. Matanya tidak lepas dari sosok hitam itu yang terus berlari kencang, berbelok ke arah sungai. Warga desa Sukasih akhirnya merasakan sendiri. Malam itu adalah malam yang akan mereka ingat seumur hidup. Malam di mana rahasia kelam akan terbongkar. Kejar-kejaran itu membuat malam desa Sukasih berubah menjadi hiruk-pikuk. Obor-obor berlari kian kemari, cahaya api menari di kegelapan. Teriakan warga bercampur dengan suara langkah kaki yang berderap di tanah becek. Pak Arifin berlari paling depan, wajahnya tegang, napasnya memburu. Di depannya, sosok babi hitam itu berlari tak tentu arah. Tubuhnya lincah meski besar, seakan ingin mengelabui para pengejarnya. "Cepat, jangan sampai lolos!" teriak Pak Badrun dari belakang. Suaranya serak, penuh amarah sekaligus rasa takut. Di sepanjang jalan setapak, warga berlarian sambil menenteng bambu panjang. Ada yang terjatuh, ada yang hampir menabrak pohon, tapi tidak ada yang mau berhenti. Semua mata tertuju pada sosok hitam yang terus melesat ke depan. Babi itu kemudian berbelok ke arah sungai kecil di pinggir desa. Airnya berkilau samar di terpa cahaya obor. Suara cipratan terdengar keras saat hewan itu melompat melewati aliran air. Namun saat mendarat, gerakannya tampak goyah. Ia tersandung batu besar. Tubuhnya sempat terguling sebelum kembali berdiri. Warga bersorak melihat kesempatan emas di depan mata. "Itu dia, kepung, jangan biarkan kabur lagi." Puluhan warga langsung menyebar mengelilingi hewan itu. Lingkaran semakin rapat. Obor-obor diangkat tinggi, membuat cahaya merah kekuningan memantul di mata babi itu. Babi tersebut menggeram keras, suaranya berat dan dalam, membuat bulu kuduk berdiri. Tanah di sekitarnya bergetar halus, seakan geraman itu berasal dari sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, dan lebih jahat dari sekadar hewan biasa. Pak Arifin maju perlahan, bambu panjangnya diarahkan ke depan. "Kalau benar kau hewan jadi-jadian, malam ini akan terungkap siapa dirimu." Babi itu melompat ke arah warga, menyeruduk dengan kekuatan besar. Beberapa orang menjerit dan mundur, ada yang hampir terjatuh ke sungai. Namun bambu panjang segera menghantam tubuhnya. Suara keras terdengar, tubuh hewan itu terhuyung. Sorak warga pecah, keberanian mereka bertambah. "Cepat, hantam lagi, jangan beri kesempatan." Bambu demi bambu menghantam tubuh babi itu. Geramannya semakin keras, matanya semakin menyala merah, seolah penuh amarah. Namun semakin keras ia berjuang, semakin rapat pula lingkaran warga menekannya.
Sampai akhirnya, satu pukulan keras mengenai kepalanya. Hewan itu terhuyung, kakinya gemetar, lalu jatuh tersungkur di tanah. Nafasnya berat, matanya perlahan meredup. Semua orang menahan napas. Keheningan menelan malam, hanya terdengar desah nafas mereka yang ngos-ngosan setelah berlari. Pak Badrun maju, mendekati tubuh hewan itu dengan langkah hati-hati. Obornya diarahkan lebih dekat. Cahaya api menyorot jelas tubuh besar yang terkapar. "Itu dia, babi ngepet," ucapnya dengan suara bergetar. Namun tiba-tiba sesuatu yang aneh terjadi. Tubuh hewan itu bergetar semakin kuat, lalu pelan-pelan berubah. Bulu hitamnya mulai rontok, tubuhnya mengecil, kakinya memanjang. Sorak warga berubah menjadi teriakan panik. Mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Babi itu perlahan-lahan berubah wujud menjadi manusia. Wajahnya samar di bawah cahaya obor. Tubuhnya telanjang, kulitnya penuh keringat, matanya terpejam lemas. Seorang warga berteriak kaget, "Astagfirullah, dia manusia, dia orang desa kita sendiri." Semua orang terdiam. Obor-obor bergoyang di tangan mereka, memantulkan cahaya gemetar di wajah pucat. Mereka saling pandang, tidak percaya dengan apa yang baru saja disaksikan. Pak Arifin melangkah maju, menatap wajah yang kini jelas terlihat. Nafasnya tercekat, bibirnya bergetar. Tidak mungkin, ini Pak Darto. Nama itu seketika membuat warga gempar. Pak Darto, seorang lelaki paruh baya yang selama ini dikenal pendiam. Belakangan memang hidupnya terlihat lebih baik, sering membeli barang-barang baru, tapi tak seorang pun menyangka ia ternyata menjadi pelaku pesugihan babi ngepet. Warga berdesakan, sebagian berteriak marah, sebagian lain menangis ketakutan. Seorang ibu menutup wajahnya, tak sanggup melihat. Pak Badrun menghantam tanah dengan bambunya. Jadi ini sumber kesialan kita selama ini. Orang seperti dia tidak pantas hidup di kampung ini. Namun Pak Arifin menahan dengan tangannya. Jangan gegabah, ini urusan besar. Kita harus berpikir jernih. Apa yang kita lihat malam ini bisa menghancurkan desa kalau tidak hati-hati. Warga masih berteriak, suara mereka bercampur jadi satu. Tapi satu hal sudah jelas. Malam itu, rahasia kelam akhirnya terbongkar. Tubuh Pak Darto masih tergeletak di tanah. Lemas, keringat bercucuran, wajahnya pucat pasi. Napasnya tersengal, seakan baru saja melewati pertarungan panjang yang menguras tenaga. Warga mengelilinginya dengan tatapan campur aduk, takut, marah, dan tidak percaya. Obor-obor bergoyang di tangan mereka. Cahaya api menyoroti wajah-wajah yang penuh emosi. Seorang pemuda berteriak, "Benar kan? Selama ini memang dia. Pantas saja hidupnya tiba-tiba enak. Rumahnya direnovasi, motornya baru. Semua itu hasil pesugihan babi ngepet." Sorak warga langsung pecah. Beberapa orang berteriak marah. Ada yang mencoba maju menghantam tubuh Pak Darto, namun segera ditahan yang lain. Suasana semakin panas. Pak Darto perlahan membuka matanya. Pandangannya kosong, suaranya lirih nyaris tak terdengar. "Ah, aku tidak bermaksud. Tidak bermaksud," teriak Pak Badrun sambil menuding ke arahnya. "Uang satu desa hilang karena ulahmu. Anak-anak kelaparan, dagangan kami sepi, semua gara-gara kamu. Dan kamu bilang, tidak bermaksud." Pak Darto menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tubuhnya gemetar, entah karena lemas atau karena malu yang tak tertahan. Pak Arifin maju, suaranya berat. "Darto, kenapa kau lakukan ini? Kau bukan orang miskin. Kau punya sawah, kau punya keluarga. Apa yang mendorongmu sampai tega memilih jalan sesat ini?" Pak Darto terdiam lama. Dari matanya menetes air mata. Suaranya pecah saat akhirnya menjawab,
Aku tergoda. Aku ingin cepat kaya. Aku iri melihat orang-orang di kota hidup mewah, sementara aku hanya jadi petani biasa. Aku ditawari jalan ini. Katanya, hanya butuh satu syarat. Aku harus rela menjadi babi setiap malam untuk mengambil uang dari orang-orang. Warga bergidik mendengar pengakuan itu. Beberapa langsung merapatkan selendang ke tubuh, seakan ingin melindungi diri dari kotoran dosa yang baru saja terungkap. Dan kamu rela mengorbankan seluruh desa, sahut Danu, pemuda yang sejak awal paling lantang. Kau tega membuat tetangga sendiri sengsara demi keinginanmu sendiri. Pak Darto menunduk dalam-dalam. Aku menyesal. Namun penyesalan itu tidak cukup bagi warga. Teriakan makin keras. Bakar! Seru seseorang dari kerumunan. Jangan beri dia kesempatan hidup, teriak yang lain. Dia sudah merusak desa kita. Kalau dibiarkan, entah apa lagi yang akan terjadi. Pak Arifin mencoba menenangkan. Suaranya bergetar namun tetap tegas. Jangan gegabah. Kita tidak bisa main hakim sendiri. Ingat, ini bukan hanya urusan kita, tapi juga urusan hukum dan agama. Namun suara Pak Arifin tenggelam oleh riuh massa. Amarah sudah menguasai mereka. Rasa takut yang dipendam berhari-hari kini meledak dalam bentuk kebencian. Seorang ibu tiba-tiba menangis histeris. Ia maju sambil menunjuk Pak Darto dengan tangan gemetar. Anak saya sakit-sakitan sejak uang kami hilang. Kau tahu rasanya melihat anakmu menangis lapar setiap malam. Kau pantas mati, Darto. Kau pantas mati. Tangis itu membuat warga semakin kalap. Mereka merasa benar-benar dikhianati. Seseorang yang selama ini mereka anggap tetangga, ternyata tega menjual mereka demi harta. Pak Badrun mengangkat bambu panjang, wajahnya merah oleh amarah. Kalau aparat tidak ada di sini, biar kita yang beri hukuman sekarang juga. Pak Arifin buru-buru berdiri di depan tubuh Pak Darto, menghadang warga. Tangannya terbuka lebar, tubuhnya gemetar menahan massa yang semakin liar. Berhenti, kalau kalian bertindak sekarang, kita sama saja dengan dia. Kita biarkan setan menang 2 kali dengan membuat kita ikut hanyut dalam dosa. Tapi suara itu hanya sedikit meredam. Warga tetap berteriak. Sebagian sudah mengangkat bambu. Sebagian menendang tanah, menyalurkan amarah yang tidak terbendung. Pak Darto terisak. Tubuhnya semakin lemas. Aku salah. Aku rela dihukum. Tapi tolong, jangan sakiti keluargaku. Ucapan itu membuat beberapa warga tertegun. Mereka saling pandang, ragu sejenak. Tapi yang lain tetap mendesak. Pak Badrun bersuara lantang. Kalau kita biarkan, besok bisa ada lagi orang yang meniru. Kita harus kasih contoh malam ini juga. Sorak warga kembali menggema, semakin keras, semakin buas. Malam itu, suasana desa tidak lagi hanya dipenuhi rasa takut. Malam itu berubah menjadi ledakan amarah. Amarah yang siap melampiaskan diri pada tubuh seorang manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Dan di tengah lingkaran itu, Pak Arifin berdiri, tubuhnya gemetar, matanya menatap penuh dilema. Apakah ia akan sanggup menghentikan warga? Atau malam itu akan menjadi malam terakhir bagi Pak Darto? Di tangan tetangganya sendiri. Malam itu, lingkaran warga semakin rapat. Obor-obor diangkat tinggi, cahayanya bergoyang liar diterpa angin. Suara teriakan dan desakan massa semakin keras, bercampur dengan tangis, emosi dan ketakutan yang berubah menjadi amarah. Pak Darto tergeletak di tanah, tubuhnya lemah, nafasnya tersengal. Air matanya bercucuran, suaranya nyaris tidak terdengar. Aku salah, aku menyesal. Namun penyesalan itu tenggelam dalam teriakan massa. Sudah tidak ada gunanya. Hukum dia sekarang juga. Bakar, biar setan ikut terbakar bersama tubuhnya.
Jangan biarkan dia bangkit lagi. Pak Arifin masih berdiri di depan Pak Darto, menghadang dengan tubuh gemetar. Matanya menatap warga dengan putus asa. Saudara-saudara, aku mohon. Ingatlah, dia memang bersalah, tapi bukan kita yang berhak menentukan ajalnya. Tapi suara Pak Arifin kalah oleh riuh massa. Beberapa pemuda sudah maju, menendang tanah, menyorongkan bambu panjang. Api obor semakin dekat ke tubuh Pak Darto, seakan siap melumatkan tubuh lemah itu kapan saja. Pak Badrun yang berdiri paling depan menoleh ke belakang, matanya merah penuh amarah. Kalau kita biarkan, desa ini akan terus jadi sasaran pesugihan. Jangan beri kesempatan. Sorak warga langsung menggema. Mereka sudah tidak lagi mendengar suara hati, yang ada hanya dorongan amarah yang membutakan. Seorang ibu yang anaknya sakit-sakitan berteriak paling keras, air matanya bercucuran. Balas dendam untuk anakku, balas dendam untuk keluarga kita semua. Jeritan itu seperti komando. Warga berlari serentak, bambu dan kayu menghantam tubuh Pak Darto yang lemah. Suara pukulan bercampur dengan teriakan histeris. Pak Arifin terjepit di antara massa, tubuhnya terdorong. Teriakan protesnya tertelan oleh suara riuh. Ia hanya bisa melihat dari sela-sela tubuh warga. Bagaimana Pak Darto diseret ke tanah, tubuhnya dipukuli tanpa ampun. Jeritan Pak Darto menggema malam itu. Suara minta ampun, suara rintihan, hingga akhirnya suara itu semakin pelan, semakin hilang. Tubuhnya sudah tidak lagi bergerak, hanya tersungkur di tanah dengan luka di sekujur tubuh. Namun, warga masih terus menghantam, seolah rasa sakit dan takut yang mereka simpan berhari-hari baru bisa terlepas dengan darah malam itu. Obor dilempar ke arah tubuhnya. Api menyambar cepat, menjilat pakaian dan rambutnya. Warga bersorak, sebagian menutup wajah, sebagian lagi menangis lega bercampur ngeri. Pak Arifin akhirnya berhasil maju. Ia menubruk warga di depannya dan berdiri dengan tubuh bergetar. "Cukup!" teriaknya sekuat tenaga. Namun semua sudah terlambat. Di hadapan mereka, api berkobar, menelan tubuh Pak Darto yang tak lagi berdaya. Bau daging terbakar menyengat, membuat sebagian warga mual, sebagian lagi menangis terseduh. Malam itu berakhir dengan darah dan api. Suasana hening setelah teriakan reda. Hanya suara api yang berderak dan isak tangis yang tersisa. Warga saling pandang, wajah mereka pucat, mata mereka kosong. Apa yang sudah mereka lakukan? Mereka memang sudah menyingkirkan sumber ketakutan mereka. Tapi di balik itu, mereka juga telah mengotori tangan mereka sendiri dengan darah sesama manusia. Pak Arifin berdiri terpaku, wajahnya basah oleh keringat dan air mata. Ia menatap ke langit gelap, hatinya penuh penyesalan. Mengapa harus berakhir seperti ini? Bisiknya lirih. Desa Sukaasih malam itu akhirnya kembali sunyi. Tapi sunyi yang ditinggalkan bukanlah kedamaian. Sunyi itu adalah sunyi yang berat, sunyi yang dipenuhi trauma dan penyesalan. Api yang membakar tubuh Pak Darto akhirnya padam menjelang dini hari. Hanya tersisa abu, sisa kayu yang hangus, dan bau daging terbakar yang masih menyengat di udara. Warga terdiam. Tidak ada lagi teriakan, tidak ada lagi sorak. Yang tersisa hanyalah keheningan yang begitu berat. Seakan malam itu telah mencabut sesuatu dari hati mereka. Pak Arifin berdiri paling depan. Matanya merah, bukan hanya karena asap, tetapi karena air mata yang tak henti menetes. Ia menatap sisa tubuh Pak Darto yang sudah tidak berbentuk, lalu menundukkan kepala dalam-dalam. "Mengapa kita harus sampai sejauh ini?" bisiknya lirih. Keesokan harinya, desa tidak lagi sama. Warga berjalan dengan wajah muram,
seolah bayangan peristiwa semalam masih menghantui setiap langkah mereka. Tidak ada lagi suara canda di warung kopi. Tidak ada lagi anak-anak berlarian. Desa Sukaasih terasa mati, meski matahari pagi bersinar terang. Beberapa orang menyesal. Ada yang menangis diam-diam di sudut rumah. Ada yang mengurung diri, tak berani menatap tetangga lain. Mereka sadar bahwa meskipun mereka sudah menyingkirkan pesugihan itu, tangan mereka kini ternoda oleh darah sesama manusia. Namun anehnya, sejak malam itu, hal-hal ganjil justru mulai bermunculan. Beberapa warga mengaku mendengar suara langkah kaki di depan rumah mereka setiap malam. Suara itu berhenti tepat di depan pintu, namun saat dibuka, tidak ada siapa-siapa. Ada pula yang mendengar suara geraman rendah, seperti suara hewan dari kebun belakang rumah. Anjing-anjing desa sering menggonggong ke arah tempat pembakaran Pak Darto. Mereka menyalak dengan liar, bulu berdiri, seakan ada sesuatu yang tidak kasat mata masih berada di sana. Pak Arifin sendiri sering bermimpi buruk. Dalam tidurnya, ia melihat Pak Darto berdiri di ujung jalan. Tubuhnya hangus terbakar, matanya merah menyala, menatap tanpa kata-kata. Setiap kali ia terbangun, keringat dingin membasahi tubuhnya. Dan setiap kali ia keluar rumah, ia merasa ada yang mengawasinya dari balik kegelapan. Beberapa orang tua desa berbisik pelan. Arwahnya belum tenang, dia mati bukan dengan cara wajar. Bisa jadi kutukan akan menimpa kita semua. Bisikan itu membuat warga semakin gelisah. Tidak butuh waktu lama sampai musibah mulai menimpa. Sawah yang biasanya subur mendadak gagal panen. Hujan turun berhari-hari, menyebabkan banjir kecil yang merendam ladang. Ternak warga satu persatu mati tanpa sebab yang jelas. Yang lebih mengerikan, beberapa orang mendadak jatuh sakit. Tubuh mereka panas, wajah mereka pucat, dan anehnya, sebagian besar dari mereka adalah orang-orang yang paling bersemangat saat memukuli Pak Darto malam itu. Warga mulai percaya bahwa ini adalah kutukan. Di musala, doa-doa semakin sering dipanjatkan. Orang-orang membaca ayat suci setiap malam, berharap arwah Pak Darto bisa tenang. Namun tetap saja, rasa takut tak pernah hilang. Suara-suara aneh masih terdengar. Bayangan hitam masih terlihat melintas di jalan desa saat malam tiba. Pak Arifin semakin tertekan. Ia merasa bersalah karena meskipun ia sudah berusaha mencegah, ia tetap gagal menghentikan amuk massa. Dalam hatinya, ia tahu darah itu kini membayangi seluruh desa. Malam-malam berikutnya, desa Sukaasih tidak pernah benar-benar tidur. Warga menutup rapat pintu rumah mereka. Tidak ada lagi yang berani keluar setelah senja. Namun meski mereka mengurung diri, ketukan samar di pintu, suara seretan langkah di jalan, dan geraman di kegelapan tetap terdengar. Seolah arwah Pak Darto, atau mungkin sesuatu yang lebih jahat, masih berkeliaran menuntut balas. Pak Arifin pernah berkata lirih kepada Danu, pemuda yang paling berani. "Danu, aku takut. Kita bukan hanya membunuh Darto malam itu. Aku takut kita sudah melepaskan sesuatu yang lebih buruk." Danu hanya diam. Matanya menatap kosong ke arah sawah yang terendam banjir. Dia tahu, dalam hatinya, perkataan Pak Arifin ada benarnya. Hari-hari terus berjalan, tapi desa itu tidak pernah lagi benar-benar pulih. Trauma itu tetap ada, terpatri di ingatan setiap orang. Dan kisah tentang malam di mana warga membakar Pak Darto menjadi legenda kelam yang terus dibisikkan dari generasi ke generasi. Orang-orang berkata, jika malam terlalu sunyi di desa Sukaasih, kadang terdengar suara babi berlari di jalan. Dan jika berani menoleh ke belakang, bisa jadi yang kau lihat bukan lagi hewan, melainkan sosok Pak Darto yang menatapmu dengan mata merah menyala. Malam itu,
dan malam-malam setelahnya menjadi pengingat bahwa keserakahan manusia bisa membuka pintu bagi kegelapan. Dan jika kegelapan itu sudah masuk, maka sulit sekali untuk menutupnya kembali. Terima kasih sudah menonton video dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan cerita seram lainnya.